Halo semuanya, kali ini di hadapan saya sudah ada salah satu TWS entry level yaitu QCY T17. Jangan beli sebelum nonton yang satu ini, let's check it out! Mungkin kalian masih asing ya untuk brand dengan QCY. Jadi QCY ini sebenarnya berasal dari Cina dan mereka memang fokusnya kebanyakan produk-produknya untuk TWS entry level nih. Jadi kebetulan yang di hadapan saya sekarang sudah ada QCY dengan T17. Jadi ini entry levelnya mereka dengan harga sekitar 200.000. Jadi memang murah meriah ya guys. Oke, jadi kemasannya sederhana aja ya. Nggak ada gimana-gimana. Nanti kita akan langsung bahas fitur-fiturnya secara lengkap setelah kita unboxing time. Oke, ini adalah inside the box dari QCY T17. Kita dapat charging case beserta TWS-nya. Kita dapat extra tip sebanyak 2 pasang dan berbeda ukuran ya, which is ukuran mediumnya sudah terpasang langsung di TWS-nya. Kita dapat buku manual dalam bahasa Mandarin dan untungnya ada dalam bahasa Inggris, jadi kalian bisa baca-baca. Dan kita juga dapat kabel charger pendek ya, udah kekinian dari USB Type A ke USB Type C. Jadi pakai pembeliannya sederhana aja, ini aja sih guys. Oke, kita singkirkan dulu. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, klik like, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Tolong juga di-share video ini ya guys ke teman-teman kalian agar channel saya ini semakin berkembang. Thank you guys atas supportnya selama ini. Desainnya sendiri saya bilang QCY T17 juga bagus ya di harganya ya. Jadi dia hadir dengan warna hitam doff gini dan tulisan QCY di atasnya. Ini minimalis banget, nggak kelihatan murah-murahan banget sih guys. Dan di belakangnya dia sudah didukung oleh charger Type C. Di bagian depan dia ada satu LED indikator ya, which is LED indikator ini menurut saya membingungkan ya, karena saya cas gimana pun dia juga tetap warnanya merah sih guys tuh. Padahal ini saya udah cas full ya. Jadi saya bingung juga untuk LED indikatornya. Jadi build desainnya sendiri sih cakep, cuma build quality-nya saya agak ragukan ya. Untuk tutupnya sendiri bagus ya guys, nggak loncer, jadi emang cukup bagus ini kualitas buatannya. Dan TWS-nya juga sudah ada lock-nya ya, jadi nggak copot. Kemudian kita beralih ke desain TWS-nya ya, dia hadir dalam permukaan faceplate yang glossy begini, mengingatkan saya ke lini Samsung Galaxy Buds Pro ya. Jadi Galaxy yang apa mengkilap-mengkilap begini, dan ada logo QCY-nya, saya bilang cakep juga sih, menarik ya. Jadi desain TWS-nya sendiri sih minimalis banget ya, dengan berat bobot cuma sekitar 4,2 gram, jadi enteng banget nih guys untuk dipakai di telinga. Dan casingnya sendiri beratnya juga cuma 37,5, jadi emang enteng banget. Menurut saya desainnya cakep banget sih, build quality-nya juga standar-standar aja ya, dengan hadirnya wingtip ini ya, jadi cakep banget sih menurut saya, minimalis, kecil. Dari sisi fittingnya sendiri saya juga nggak mengalami masalah ya, saya medium ear ya, dan dia udah ada wingtipnya ini, jadi udah cukup secure fit di telinga. Tapi saya bilang sih ini lebih cocok ke telinga ukuran kecil ya, karena untuk yang medium size, untuk extreme movement saya masih copot nih guys ketika saya gunakan QCY T17 ini. Cuma kalau kalian gunakan untuk light sampai medium movement sih ini masih aman-aman aja sih, nggak bakal copot. Cuma memang karena dia nggak ada pilihan untuk ukuran wingtipsnya ini, jadi ya mau nggak mau ya, cuma kita terima aja standarnya di sini. Cuma untuk yang telinga kecil harusnya sih ini lebih secure fit lagi sih. Dari sisi comfort juga enak banget, dia modelnya nggak menonjol dari telinga ya, model masuk gitu. Saya pakai tidur juga masih oke, dan nyaman dipakai untuk berlama-lama ya, karena modelnya kecil. Mengingatkan saya fittingnya ini ke feel T1 Lite sih, karena masuk ke telinga gitu, jadi cukup enak sih menurut saya dari sisi fitting and comfortnya. Dari Bluetooth-nya sendiri dia sudah Bluetooth 5.1 ya, jadi jangkauan range-nya udah 10 meter, dan saya coba memang nggak ada gangguan sama sekali, enak-enak aja. Kodek yang diusung itu AAC HD ya, jadi cocok untuk yang kalian punya gadget iOS. Ini memang karakternya di AAC HD, dan dia sebenarnya mendukung SBC juga mungkin ya, tapi nggak di stated sama sekali di webnya. Cuma malah dia untuk SBC dia ada warning tertentu nih guys di websitenya. Tapi saya coba untuk connect ke device Galaxy
saya sih nggak masalah ya, di S10, S21 dia connect-connect aja dan nggak ada masalah sama sekali. Dia juga ini TWS-nya juga udah bisa dipakai individual ya guys, baik kanan maupun kirinya, dan ini seamless ya. Jadi kalian tukar-tukar kanan kiri tuh nggak terputus sama sekali lagu yang kalian putar. Jadi enak banget, dia udah bagus banget sih kalau menurut saya. Cuma belum ada wear detection. Jadi artinya ketika kalian copot TWS ini dari telinga, musik kalian nggak auto pause ya. Itu yang kalian mesti take note. Dari sisi baterai, dia ada keterangan untuk dari charging case-nya itu 380 mAh, sedangkan TWS-nya saya nggak tahu ya, di speknya nggak ada sama sekali. Dan itu memberikan playtime untuk TWS-nya sendiri sekitar 7,5 jam, dan ada tambahan charging case-nya sekitar 19 jam ya. Jadi total playtime-nya TWS ini itu sekitar 26 jam, jadi cukup udah mumpuni banget ya, udah seharian kalian baru cas lagi. Dan biasanya saya juga gunain TWS nggak lama-lama banget sih. Dan dia juga belum mendukung fast charging ya, ataupun wireless charging ya. Jadi di harganya memang ya udah cukupan aja sih bawaan standarnya. Kemudian dari sisi pengaturan, dia udah menggunakan touch control ya guys. Jadi touch controlnya sendiri saya bilang cukup responsif ya, dengan di sini ya dia ada single dia nggak ada single tap, double tap sama triple tap ya. Tapi sayangnya menunya terbatas menurut saya ya. Yang saya sayangkan dia belum ada pengaturan untuk volume. Jadi itu yang kurang sih di menu touch controlnya, dan sayang banget sih. Saya sih pengennya semuanya ada di TWS-nya sehingga tidak perlu mengeluarkan gadget saya sama sekali dari kantong maupun tas ketika menggunakan TWS. IP ratingnya sendiri ini nggak di listed ya, jadi saya nggak tahu, di speknya nggak ada. Tapi kalau saya bilang dari sisi bentuknya sendiri sih mungkin ini di IPX4 ya, jadi ini cukup aman kalau kalian gunakan dengan intensitas keringat yang rendah ya. Jadi itu yang kalian perlu take note aja sih untuk dari sisi IP ratingnya. Dari apps-nya sendiri guys, dari awal kan saya bilang di kardusnya ada ya kita untuk scan QR code, tapi ternyata setelah saya install, ini kenyataannya di apps-nya sendiri nggak ada nih QCY T17 listed di situ. Jadi memang apps-nya udah mendukung banyak sekali produk dari QCY, cuma sayangnya T17 nggak ada. Cuma adanya T17S, which is upgrade version dari T17. Jadi itu yang kalian perlu take note, ternyata QCY T17 belum didukung oleh apps sama sekali. Latency sendiri ya, ketika kalian nonton YouTube, Netflix atau segala macam sih, saya ada berasa sedikit lag ya. Masih tetap berasa ada sedikit lag, walaupun tidak mengganggu sama sekali ya, masih enjoyable. Cuma ketika kalian bermain game nih ya, saya menemukan satu game nih ya, memang saya sekarang menggunakan game itu untuk mengetes latency dari masing-masing TWS saya. Itu namanya gamenya Beatstar ya, jadi game musik. Nah ini ketahuan banget nih, dia lagging nih, ketinggalan antara suara dengan sentuhan di device kalian. Jadi emang cukup mengganggu nih. Jadi saya nggak rekomen gadget ini untuk digunakan bermain game. Walaupun memang dia sebenarnya udah ada low latency mode guys. Jadi kalau kalian triple tap di bagian kanan, dia mengaktifkan low latency mode-nya. Cuma tetap aja lag-nya makin sedikit, cuma tetap berasa. Jadi memang saya nggak rekomen untuk bermain game dengan TWS ini. Cuma untuk nonton film, YouTube, itu sih masih oke-oke aja, nggak terasa mengganggu sama sekali. Dari sisi mikrofon nih guys, dia juga belum ada active noise cancellation, cuma klaimnya dia sudah memiliki ENC atau Environment Noise Cancellation, which is itu suatu teknologi yang membuat suara kalian terasa lebih jelas di lawan bicara ya, untuk klaimnya sendiri. Nah nanti saya sertakan tes mikrofon berikut ini, dan kalian silahkan nilai sendiri kualitasnya seperti apa, dan drop down di comments menurut kalian apakah mikrofon QCY T17 ini bagus atau tidak. Silahkan kalian simak tes mikrofon berikut ini. Microphone test QCY T17 in quiet environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test QCY T17 in quiet environment. Microphone test QCY T17 in noisy environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test QCY T17 in noisy environment. Kita masuk ke sound quality ya, mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Dan memang terus terang ini saya mau emphasize sedikit ya, bukan saya bela brandnya, tapi
sound quality yang dihasilkan oleh QCY T17 di harga 200.000 itu wow banget guys, mencengangkan saya sih. Saya baru nyoba brand ini dan ternyata sound quality yang dihasilkan itu wow banget ya. Menurut saya ini bisa menyaingi TWS di harga 300 sampai 400 ribu pun kalau dari sisi SQ ya, terlepas dari fitur-fitur yang ditawarkan yang lain. Tapi ini memang mantap banget nih guys. Karena dengerin ini saya langsung order upgrade versionnya yang T17S yang sudah aptX HD. Wah, ini lebih mantap lagi guys mestinya. Nah, dari sisi karakternya sendiri nih, ini sebenarnya karakternya menurut saya sih balance ya, balance to warm ya. Jadi ini benar-benar kalau karakter balance tuh nggak ada yang menonjol sama sekali tuh, dari sisi low, mid ke high-nya nggak ada yang menonjol sama sekali, rata ya. Cuma enak banget sih guys, jarang-jarang TWS entry level ini menghadirkan karakter balance seperti ini. Biasanya kebanyakan overbass ya kalau menurut saya di harga-harga entry level seperti ini. Nah dari sisi low-nya sini memang low-nya itu nggak deep ya, kuantitasnya juga nggak besar loh guys, tapi berasa empuk aja guys. Ya ini sih nggak rekomen untuk bass head karena pasti berasa kurang impact-nya aja. Tapi kalau di saya nih udah cukupan banget. Jadi kalau dengerin EDM itu masih empuk, tipe bass empuk ya. Jadi nggak donder telinga kalian, cuma ada presence-nya kalian bisa rasain. Nah, dari mid-nya juga sendiri, mid range-nya sendiri juga clear banget ya. Jadi vokal perempuan mau vokal cowok tuh terdengar jelas. Memang sedikit laid back sih, sedikit mundur sedikit di antara instrumen yang lain ya. Cuma masih oke sih menurut saya sih. Jadi karena clarity-nya dapet, tonality-nya dapet, jadi enak-enak aja sih. Untuk dari sisi mid range-nya saya dengerin itu intim aja, enak sih, ngalir aja. Dari sisi high-nya juga, karena dari sisi high-nya nih saya bilang memang ekstensinya kurang, tapi cering-ceringnya tetap dapat ya, karena di sektor lain dari sisi low sama mid range-nya juga nggak terlalu menonjol. Jadi ini saling rata, jadi open-nya masih dapat, clarity-nya masih dapat, detailnya masih dapat. Walaupun nih saya bilang nih, kadang-kadang di lagu-lagu yang memang banyak sektor high-nya dia masih agak terasa kasar kalau menurut saya. Teksturnya itu kurang enak gitu, masih agak grainy-nya, kasar-kasarnya masih dapat, kayak nggak bulat aja gitu, suara ceringnya itu kayak agak bleber-bleber dikit gitu. Nah itu ya dari sisi high-nya yang menurut saya rada agak kalian mesti perhatikan ya. Cuma so far yang sektor lain sih aman ya. Dari soundstage-nya sendiri separasi yang dihasilkan juga cukup bagus ya. Jadi width-nya dapet, depth-nya dapet, kalian masih bisa pinpoint instrumen. Kalau saya dengerin jazz tuh masih berasa ada ruang ya, nggak sempit banget. Jadi menurut saya sih ini enak sih guys. Terlepas dari yang sedikit ada kasarnya dikit, ini enak banget sih karakternya menurut saya. Yang tadi saya bilang, di harga 200.000 ini udah bisa menyanyi SQ Sound Quality TWS di harga 300 sampai 400.000 kalau menurut saya. Bukan marketing sih, tapi itu perasaan saya yang selama ini saya coba ya. Jadi kesimpulannya, di harga 200.000 kalian memang mendapatkan fitur-fitur yang minim ya menurut saya ya. Tapi yang terpenting dia udah Bluetooth 5.1, udah USB Type-C, udah cukup sih. Udah cukup banget tuh untuk dari sisi fitur standar dari TWS, dan dia punya SQ yang oke banget menurut saya sih. Jadi nggak nyesel sih, ini very recommended product ya dari saya untuk harga entry level yang kalau kalian mau coba baru nyemplung di dunia per TWS-an, coba aja QCY T17, suaranya itu udah mumpuni banget menurut saya di kelas harganya. Oke, itu aja review saya kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan apakah gadget ini sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian sendiri. Thank you guys for watching, stay safe, stay healthy, bye-bye.